Halo, saya Agung dari bisnisagg.com. Di video kali ini, saya mau ngejelasin tentang peluang bisnis sushi di Indonesia. Nah, kebetulan saya di sini lagi sama pakar pebisnis sushi yang pernah dia buat sushi rame banget di daerah Bogor, namanya Mas Panca. Nah, di sini saya kenal sama dia. Saya juga lagi mau buat restoran sushi di Jakarta. Di Jakarta di Bintaro gitu. Jadi dengan konsep sushi dari Mas Panca ini dan ditambah dengan pemasaran online, jadi buat kamu yang mau bisnis sushi juga itu bisa bekerja sama dengan kami karena dari situ kamu akan bisa jadi bisnis catering sushi, jadi bisnis sushi delivery ataupun jadi bisnis sushi yang bukanya 24 jam gitu. Jadi dengan menu yang enak, dengan pemasaran dari internet yang maksimal, itu akan menghasilkan omset yang sangat besar. Nah, ini kita langsung coba ngobrol aja pengalaman Mas Panca tentang bisnis sushi gitu. Bisa cerita-cerita sedikit aja nih Mas Panca nih. Nah, ini Halo, Mas Panca. deh. Nah, gimana Mas Panca Tentang apa nih? tentang pengalaman bisnis sushinya Kalau gitu? untuk pengalaman bisnis sushi, kebetulan saya bikin cafe resto sushi di Bogor udah 3 tahun lebih ya. Awalnya sih pertama saya pencinta sushi, saya suka banget dengan sushi, saya makan sushi setiap hari itu saya makan sushi dan akhirnya kedodoran juga karena harganya mahal. Yang akhirnya saya coba membuat sendiri di rumah. Setelah saya buat, ada acara keluarga saya kasih ke keluarga. Lalu istilah timbul ide dari keluarga bahwa kenapa nggak jualan aja. Akhirnya kebetulan saya pegang uang, kita bikin resto kecil-kecilan, yang akhirnya berkembang. eh, yang akhirnya Sushi Jazz itu ada namanya juga di Bogor. Dan tipsnya, sushi jazz saya ini tidak 100% Jepang. Ada unsur Jepangnya, ada yang seperti sashimi, sushi yang benar-benar sushi gitu. Dan kebetulan saya berpikir lalu saya jualan di Bogor, saya jualan di Indonesia, lidahnya lidah Indonesia. Ya udah saya turutin apa dari lidah Indonesia, khususnya Bogor. Ada yang suka manis banget, ada yang suka asam banget, ada yang suka asin gitu loh ya, di Bogor. Akhirnya saya kombinasi seperti misalkan saya bikin Mister Crab, sushi isinya crab stick, saya goreng. Kalau kata orang Sunda mah gehu gitu, bakwan apalah gitu. Tapi saya kombinasiin dengan sushi, dikasih selimut, saya goreng. Dan itu laku banget, itu laku banget. Yang menurut saya itu yang akhirnya membangun sushi jazz mulai rame. Gitu. Terus juga ada lagi, kebetulan saya juga di sekitar situ ada kampus IPB, target saya itu anak SMA dan anak mahasiswa. Harganya pun kita masih sekitaran kantong mereka. Paling murah itu bisa dengan uang 19.000 18.000 sudah bisa menikmati satu porsi sushi. Itu yang membuat jadi tempat kita itu rame kayak gitu. Oh, gitu. uh, Nah, jadi dengan saya sebagai pebisnis dan marketing online dan offline, saya bekerja sama sama Mas Panca dan mengajak kamu untuk buka restoran sushi cabang kita berdua di beberapa kota besar di Indonesia. Jadi contohnya kalau misalkan kamu orang Bandung, ya kan, kamu mau buka restoran sushi di Bandung dan kita bantu pemasarannya juga di Bandung. Gitu. Jadi misalkan orang cari restoran sushi di Bandung atau catering sushi di Bandung dan begitu pula di luar kota selain Bandung gitu ya. Kalau emang kamu mau buka cabang di beberapa kota gitu dan di sini Mas Panca udah berpengalaman 3 tahun ya 3 tahun lebih. 3 tahun lebih main di bidang sushi dan bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah bersih per bulan gitu kan dengan customer yang udah banyak menjalin customer relationship bukan hanya sekedar jual sushi aja tapi kita juga dengar tadi jual makanan selain makanan Jepang gitu kan jadi misalkan orang tua nemenin anaknya makan sushi orang tuanya makan nasi goreng misalkan gitu Ya, contohnya betul betul. gitu jadi dengan konsep sushi yang matang dengan konsep bisnis dan marketing yang matang kita bisa ngajak kamu untuk kerjasama gitu jadi untuk membuka satu restoran sushi itu kira-kira butuh biaya berapa tuh Mas Panca? Kalau untuk apa, dari sushi itu kan mahal di orang-orang bilang kan mahal mahal di bahan-bahan makanannya gitu. Tapi kalau kita beli dengan partai besar, apalagi dengan kafe, apalagi dengan catering gitu loh, kita bisa bisa dapat murah kok. Terus peralatannya pun saya punya tips kayak di Blog M atau di ini
tempat-tempat kayak Makisu, tikar gulung bambunya itu murah-murah di sana 17.000, 18.000, yang biasa dijual sama orang tuh 100.000 lebih gitu. Banyak tempat-tempat yang nanti saya akan beritahu supaya belinya lebih murah. Terus juga apa ya, kayak bootnya kayak apanya, kalau apalagi kalau buka 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 kafe kayak gitu paling mahal di piringnya, sumpitnya gitu loh. Itu sih yang paling mahal. Tapi kalau untuk kisaran harga berapa ya? Kalau dulu sih pertama kali saya buka itu sampai 120 juta, dan itu menurut saya udah mewah Udah banget, banget, ya, karena itu saya sebut kafe malah. Iya. Lalu saya bikin Sushi Jazz 2, itu agak murahan 70-80 juta. Ya, saya sebut resto karena nggak pantas disebut kafe, karena saya bikin sederhana biar anak SMA pada berani masuk Berani gitu. masuk. Karena awalnya mereka, gila ini mahal ya, pasti mereka nggak mau masuk, disangka Takutnya mahal. kalau dibilang kafe itu jadi kesannya mahal Iya, gitu ya. mahal gitu. Yang akhirnya saya lebih sederhanakan lagi. Nah sekarang yang lebih pengen sederhana lagi, dan untuk para pemula ingin mencoba berbisnis, kita buka booth aja atau angkringan itu, bikin booth Sushi Jazz itu cuma 4-5 juta gitu loh, di tempat tukang meja, tukang itu ada, tinggal bikin desainnya seperti apa, terus tinggal cari tempat bahan-bahan makanan piring gelas itu banyak kok di Bogor, apalagi saya tahu banget seluk-beluknya yang murah. Oh gitu. Jadi untuk keseluruhannya dengan uang 15-20 juta sih berani gitu. 15-20 juta ya. Yang paling Hanya mahal satu tempat gitu. Hanya satu tempat, tapi yang paling mahalnya lagi nih, yang paling mahal yang di luar dari itu semua ya tempat. Karena tempat semakin dia bagus dan strategis semakin mahal. Di Bogor itu sekarang udah 100 juta lebih. 100 juta lebih ya. Iya. Jadi kita gabungin dengan pengalaman Mas Panca di bidang sushi dan juga Mas Panca sebagai orang yang jago soal desain, dalam arti kita menggabungkan antara konsep restoran sushi, art, sama marketing yang advance gitu. Jadi kita akan menghasilkan penjualan yang besar tanpa modal yang besar gitu. Kalau misalkan dengan modal 15 juta sampai 20 juta belum termasuk tempat, kalau kamu punya uang lebih dari segitu, kamu bisa buka lebih dari satu kota gitu. Nah setelah video ini kamu bisa ngeliat beberapa sampel restoran Mas Panca yang dulu, sama beberapa hasil karya sushi buatan Mas Panca. Dan itu rasanya dijamin enak banget. Oke, buat kamu yang mau bisnis sushi, langsung aja kontak kami berdua di deskripsi di bawah. Langsung kontak kami, nanti kita bisa meeting di suatu tempat, kita buat sushi di tempat yang kamu mau. Oke, sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Ciao.